Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam Arif Tepakba dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, dalam kondisi yang cukup mungkin bosan, boring, apapun itu istilahnya. Jadi gua mau kasih tahu kalian bahwa ada beberapa footage yang sempat gua ambil ketika gua masih dalam kegiatan bebas berkelana. Salah satunya itu waktu di Gunung Besak, di Bukit Besak, di Gunung Bukit Besak, di Bukit Gunung Besak. Aduh, gua pusing lagi kalau nyebut bukit karena di Sumatera itu bukit, semuanya bukit, walaupun tinggi itu tetap bukit. Oke. Jadi kondisinya waktu itu kita mau turun. Gua mau turun sama teman-teman dari Lahat. Jadi seketika ada satu mapala dan dia itu melakukan giat bersih. Dan sontak gue nggak akan hanya melihat, dan gue langsung berbaur dengan mereka. Dan ternyata mereka itu adalah komunitas yang tadi malamnya sempat mendatangi hanggar kita itu. Karena waktu itu kita berangkat sekitar berapa ya? Rame sih intinya. Gua berangkat dari Palembang, gua berangkat dari Lubuk Linggau. Dari Palembang ada sekitar 8, dari Lahat ada sekitar 2 tenda lagi. Jadi ada sekitar 6 atau 7 tenda kita bentuk memutar begitu, melingkar kayak gitu. Jadi di tengah itu kita waktu itu memang ada buat api kecil, api unggun kecil, dan di situ banyak teman-teman dari tim lain itu merapat. Dan ternyata yang kita bahas-bahas malam itu adalah dari mereka juga, itu dari anak-anak daerah Lahat juga. Nah, hal ini biasa aja. Jujur gue bilang memang biasa aja. Tapi kalau kita bisa mengambil dalam tanda kutipnya nilai yang bisa berharga, kalau teman-teman mampu menilai, mampu mengambil, mampu memetik nilai ini dari footage atau video yang sempat gue rekam ini, mungkin itu yang ingin gue sampaikan ke teman-teman semua. Videonya seperti ini. Ayo kita kutip sampah. Ayo kak, sampahnya. Ayo. Sampahnya. Benderanya keren. Gak kuat lo megang itu. Ayo kita cintai Bukit Besak kita, ya dak? Masih kurang bang kayaknya. Wih, alhamdulillah semua pada ikut. Satu hal yang cukup membuat gua semangat buat teriak-teriak, tanya apa, manggil teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita bersihin sampah bareng-bareng. Dan alhamdulillah ini di belakang teman-teman lagi pada ngutip sampah. Nanti gua panggil satu orang itu, Kak Kanguru kalau tidak salah. Tadi malam kita ngobrol dan besar harapannya hari ini katanya Kak Arif kalau bisa besok ikut supaya bisa lebih seru dan lebih rame untuk acara apa? Bukan acara sih, ini sebenarnya giat rutin sih, lebih tepatnya giat rutin kita di Bukit Besak ini untuk ngutip sampah bareng-bareng. Dan kita iseng-iseng ya. Kita tanya ke mereka. Kak Kanguru mana? Siapa? Kak Kanguru mana? Kak Kanguru. Nih. Kak Kanguru ini dari Macagu. Macan Gunung. Iya. Tadi malam kita ngobrol-ngobrol. Kak Arif besok pagi kita habis summit, kita mau bersih-bersih camping ground ini, Bukit Besak ini. Si Gepeng juga tadi malam udah ngobrol-ngobrol. Ini hal-hal yang memang biasa dan mudah sih sebenarnya, tapi harus ada dari hati. Dan personally
secara pribadi dari lubuk hati yang lebay. Dari lubuk hati yang paling dalam, gue bangga banget sama Macagu, terutama sama kakak-kakak senior dari Macagu ini. Dan gue udah janji nanti turun, gue akan jambangi ke sekretariatnya di Marapi Timur. Ayo Kak, kita lanjut lagi. Lanjut, Kak. Ayo, gunung bukan tempat sampah. Semangat buat kita, ayo. Alam lestari. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi waktu itu memang pengalaman pertama gua mendaki di Lahat di Bukit Besak atau Gunung Besak itu yang ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Dan gua termasuk orang yang paling berisik waktu itu ya. Gua tuh sampai teriak-teriak gitu loh. Sampai gua ibaratnya sampai gua itu ngambil kesempatan buat ayo teman-teman gitu. Sampai gua ngerecokin teman-teman yang lagi bongkar tenda, teman-teman yang lagi ngerapihin alat, mungkin karena persiapan mau turun ya, kondisi udah sekitaran jam 9 jam 10 kayak gitu. Jadi gua minta teman-teman yang lain tuh berpartisipasi dalam kegiatan ini gitu. Karena ini memang kegiatan di luar kegiatan tim yang lain, karena ini kan memang directly dari pendaki Macagu namanya. Macan Gunung, komunitas Macagu, Macan Gunung. Mereka memang rutin secara tiap minggu atau tiap bulan mereka itu akan melakukan giat seperti itu di Bukit Besak. Nah, ada memang yang dengan sukarela cukup gua kode-kodein atau gua ayo Kak, ikut Kak, kita coba sapu bersih ini gunung, karena mungkin seminggu ke depan nggak ada lagi yang ngebersihin, takut sampahnya makin berserakan dan segala macam. Yang pertama, yang kedua, di Bukit Besak itu memang sedikit riskan karena akhir-akhir ini monyet ibaratnya lagi Win? Ketek, beruk ya. Apapun itu istilahnya bahasa lokalnya, akhir-akhir ini mereka itu pada naik ke atas. Mereka itu pada naik ke puncak, mereka itu mendatangi spot base camp ketika kita turun. Gua nggak merasa ada monyet di hari Minggu itu, di hari Sabtu itu, 2 hari-hari ramainya. Tetapi anak-anak Macagu itu bilang ke gua, Bang, sebenarnya kalau hari Senin, kalau hari Sabtu dan hari Minggu mungkin aman-aman aja karena kita rame, monyetnya tuh nggak berani beruk. Itu nggak berani datang ke spot camping ground gitu. Tapi kalau kita balik nanti hari Senin atau hari Rabu atau di hari-hari yang pendakinya itu nggak rame, itu mereka banyak datang mengais-ngais tumpukan sampah itu, dan mereka merecoki dan sampahnya akhirnya bertebaran di bawah angin dan segala macam. Jadi wah, sumpah itu jadi sakit mata kalau ngelihatnya gitu. Jadi mereka itu dengan sukarela mengutip sampah itu dan membawa turunnya. Poinnya adalah itu yang pertama tadi adalah dengan sukarela, yang kedua tadi karena kondisi ya. Jadi beruntungnya, kenapa video ini gue angkat? Beruntungnya karena gini, kondisinya waktu hari itu kalau enggak salah hari di mana H-1 sebelum Bukit Besak itu dikeluarkan suratnya oleh Pok Darwis, dinyatakan closed, ditutup. Coba bayangin teman-teman. Jadi ini adalah kegiatan no concept. Jadi nggak direncanakan sebelumnya. Jadi nggak ada perencanaan sebelumnya. Nggak ada persiapan sebelumnya, tapi directly kita lakukan, dampaknya besar. Kalau nggak salah waktu itu kita ngutip sampah sekitar, di video yang tadi kalian lihat itu kalau nggak salah kita ngutip sekitar 3-4 karung sampah, karung beras besar itu kita ngutip itu sekitar 3-4 karung itu full. Ditambah lagi ada yang plastik kecil-kecil yang diikat di carrier masing-masing. Kita tuh bawa turun, kadang dibantu sama mereka juga karena mereka anak KPA itu, mereka memang bawa banyak sampah. Poinnya adalah yang selanjutnya gini, gue ngebayangin ya, gue itu merasa di hati gue itu berharga gitu loh. Kegiatannya kecil,
Bayangin teman-teman, kecil banget kita cuma mungutin sampah kok. Mereka yang bawa turun, beruntungnya kita juga ikut bawa turun. Apa dampaknya? Itu hari terakhir gunung ditutup. Kita semua itu nggak ada yang tahu gunung itu akan ditutup atau enggak, bukit itu akan ditutup atau enggak, akses masuknya ditutup atau enggak. Tapi setelah sekian bulan, ada 2 bulan, Win, ada ya? Udah sekitaran 2 bulan gunung itu ditutup, tempat itu ditutup, tapi sampah yang terakhir kita bawa itu yang terngiang-ngiang di kepala gua, yang terngiang-ngiang di apa di pikiran kita itu, wah, ternyata yang kita lakukan hari itu, yang kita lakukan di sana itu, kita tuh bangga gitu loh. Dalam diri kita itu, wah, kayaknya kita tuh ingin kita tularkan virus ini ke teman-teman yang lain. Hal itu gak banyak orang sadar untuk melakukannya. Cuman gue ingin mengajak teman-teman sekarang itu bukan untuk mengutip sampahnya. Karena yang gue lihat adalah, gini teman-teman. Kita datang ke gunung itu dengan berbagai alasan. Gak ada yang salah dengan itu. Dengan berbagai tujuan. Gak ada yang salah dengan itu. It's fine. Itu adalah haknya teman-teman. Tetapi gua sebagai warga negara, gua sebagai pendaki, gua sebagai tamu, gua sebagai pendatang, gua juga minta hak gua dong. Mungkin kalian juga minta hak kalian dong. Apa hak kalian? Hak kalian adalah untuk bisa datang menikmati suasana alam yang bersih, yang indah, yang tertata, yang bertanggung jawab gitu loh. Orang-orangnya bertanggung jawab, kemudian siapapun itu bertanggung jawab. Kita nggak perlu ngutip sampah. Seandainya apa? Seandainya semua kita itu peduli dengan sampah itu. Kita yang bawa turun. Nggak perlu orang lain ngutip sampah. Atau nggak perlu juga lu, gua, atau siapapun itu buat ngutip sampah di gunung. Nggak perlu. Kenapa? Karena semua kita itu bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, gue mau kasih lihat. Di saat gua turun ya. Jadi ketika gua turun, itu gua termasuk yang paling terakhir turun waktu itu. Betul, benar teman-teman. Gua termasuk yang paling terakhir turun waktu itu. Masih ada beberapa pendaki lain, tapi termasuk orang tim-tim yang dikategorikan paling terakhir turun. Ada 2 dan 3 tim lagi lah di atas dan kita turun. Nah, dalam perjalanan turun, gua ketemu seorang nenek. Kalian harus nonton video ini. Ini videonya gua kasih lihat sekarang. Nonton. Teman-teman, lagi sama Mak siapa namanya, Mak? Mak Rusmi yang ada di sini di Bukit Besak. Tenaga Mak Rusmi alhamdulillah masih sehat terus ya, Mak ya. Syukur-syukur, Mak ya, alhamdulillah sehat terus. Mak Rusmi ini bisa bantu pendaki kalau kurang banyu, Mak ya. Kurang air. Nah, bisa sama Mak Rusmi. Mak Rusmi tinggal di sini, Mak ya? Iya, tinggal situ. Tinggal di situ. Pulangnya hari apa, Mak, ke bawah? Kalau Besok maksudnya. kalau Oh, langsung turun sore. turun lah. Berarti ini air ambil sekalian dulu. Airnya diambil dulu sekalian. Teman-teman, kita doakan Mak Rusmi sehat-sehat terus. Minta sehat. Minta sehat terus, Mak ya. Iya. Apa pesannya buat kami Mak kalau kesini? Ada yang Mak kesel nggak sama kami ini pendaki ini, Mak? Mana kaca dari terti aku? Nggak terti. Nggak Oke. ngerti. Oke. Maksudnya gini, Mak. Mak kalau lihat pendaki habis naik terus turun, keselnya apa, Mak? Bencinya apa? Bencinya. 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 Sama anak-anak yang biasa naik turun tuh. Itu apa? Bahkan membiasanya masih di sendiri inilah tidak yang lain. Jadi intinya gini, guys. Maksud Mak tuh lebih bisa menjaga diri dan bebersih karena bersih. Mak banyak juga sampah, Mak, ya? ya karena sampah-sampah itu salah satu hal yang tidak proaktif lah di Berarti itu. termasuk pesan Mak Rusmi sampahnya, Mak ya? Ya. Siap. Mak, salam, Mak. Iya. Semoga sehat-sehat terus. Mohon doa, Mak. Kita sukses juga, Mak ya. Iya. Yo, makasih. Nah, gua nggak ngerti apa bahasa nenek itu karena nenek itu menggunakan bahasa lokal. Mungkin teman-teman yang di daerah Sumatera Selatan bisa paham ya maksudnya nenek itu apa. Tapi yang ingin gua kasih lihat adalah, yang ingin gua sampaikan adalah nenek itu menyampaikan masalah sampah kan. Sadar nggak sih teman-teman? Sadar nggak sih? Kalian itu bayangin nenek itu usianya sudah renta sekali. Tapi gua itu sampai speechless. Gua harus ngomong apa gitu.
sumpah gua tuh merasa kayak nenek itu nampolin gua gitu loh, untuk mewakili semua pendaki yang lain atas keresahan nenek itu. Kan dia bilang sendiri, dia nggak masalah dengan pendaki-pendaki dan segala macam, tapi dia prihatin ke sampahnya, karena pendaki-pendaki itu nggak bawa turun sampahnya, pendaki-pendaki itu mengotori tempat itu. Mungkin teman-teman tuh bisa bantu gua terjemahinnya lebih dalam. Nanti gua izinkan teman-teman, silahkan komentar di bawah. Gua mau narik kesimpulan dari 2 footage yang teman-teman lihat tadi itu. Kalau secara pengantarnya kita nggak bisa menyalahkan memang. Kondisi saat ini memang menjadi kebiasaan kita, habit kita, kita memang nggak peduli, sama sekali nggak peduli dengan sampah dimanapun, serius. Mau itu hal yang paling sederhana, puntung rokok, mau kalian di gunung, mau di dimanapun tempatnya, tinggal sentil sana sentil sini, pokoknya bertebaran di mana-mana sampah, apapun itu, termasuk sampai kulit pisang, apapun itulah, pokoknya kita nggak aware banget dengan sampah. Tapi kita memang nggak menyalahkan itu. Cuman gua berharap adalah habit baru yang tumbuh dari kita itu, bahwa ternyata menjaga sampah itu bukan hal yang memalukan kok untuk dipikirkan, bukan hal yang berat kok untuk dilakukan, bukan rugi kok kalau kita mengambil sebagian waktu untuk merenungi untuk hal itu. Jadi gua tarik kesimpulannya, silahkan kalian tarik kesimpulan menurut perspektif dan sudut pandang kalian masing-masing. Tapi gue mau memberikan beberapa pesan dalam kesempatan ini untuk 2 footage itu tadi. Gue rasa ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk merenungi setiap tindakan, setiap kegiatan, pengalaman yang udah kita lakukan selama ini. Karena saking lamanya kita tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi saya harap teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman itu bisa merenunginya. Merenungi aja, kira-kira selama ini apa sih yang udah kita lewati, apa yang udah kita lalui, kegiatan yang udah kita alami, berdasarkan pengalaman itu semua. Saatnya kita merenungi. Nah, nanti silahkan teman-teman membentuk perspektifnya, bentuk analoginya seperti apa. Selanjutnya, ini juga saat yang tepat untuk kita mengakui bahwa kita tuh pernah buat salah. Baik itu di gunung, baik itu di kehidupan bersosial, kegiatan apapun itu, mungkin ini saat yang tepat untuk kita mengakui bahwa kita adalah orang yang we are guilty people. Kita orang-orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Jadi nggak salah kita itu merenungi bahwa ya gua ada salahnya gitu. Jadi gimana kesempatan kita sekarang untuk nggak akan mengulanginya lagi gitu. Dan setelah kita mengakui kesalahan itu, ya kemampuan kita untuk beradaptasi lebih baik ke depannya itu mulailah kita sadar untuk menumbuhkan perhatian dan kepedulian itu. Yang terakhir, ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memperbaiki diri itu bisa saja datang dari kita sendiri. Bisa saja datang dari motivasi dibentuk oleh orang lain. Bisa saja dorongan dari lingkungan dan segala macam. Tapi ini gua harap kita itu tumbuh dari jiwa kita masing-masing, teman-teman. Karena itu adalah saya rasa hal yang sangat simpel ya. Gua kembali dan terus kembali mengingatkan, sampah itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Walaupun kita punya tim pendakian, itulah tanggung jawab masing-masing. Walaupun kita hidup di lingkungan, berkeluarga, bertetangga, ada tim pasukan pembersih sampah, sampah itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Oke, the last but not least, kita harus terus belajar dalam setiap kegiatan dan dari setiap pengalaman. Demikian, gua Arif Tapakba. Cheerio.